Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ida Bagus Wiyase. Saya adalah seorang pengusaha kuliner. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ida Ayu Putu Yadnyani. Saya dari profesi perawat. Terima kasih. Di nama adalah Dr. Andes Wayan Suryanta. Di profesi adalah sebagai guru di SMA. Baik, menurut saya selaku pengusaha, di sini wawasan berbangsa itu menurut saya adalah cara pandang bangsa itu sendiri, baik dari diri sendiri dan lingkungannya, di mana selalu mengutamakan kesatuan dan persatuan di wilayahnya. Ya, di mana bangsa kita ini adalah bangsa yang majemuk, di mana terdiri dari suku bangsa, suku agama, adat, dan budaya. Seperti itu. Jadi semua itu selalu mengutamakan kebersamaan dalam satu lingkaran bangsa ini yang sudah terangkum dalam satu kesatuan integrasi bangsa Indonesia. Berikutnya yang kedua, menurut saya bela negara. Dari kata-katanya bela dan negara. Bela itu mempertahankan. Jadi kita wajib membela, kan seperti itu. Di sini bela negara lebih cenderung merupakan sikap atau perilaku kita yang dijawai semangat kecintaannya kepada bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 untuk atau demi kelangsungan hidup bangsa itu sendiri. Seperti itu. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan bela negara itu adalah sikap dan perilaku warga negara untuk rela berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kesetiaan terhadap NKRI. Jadi mengenai wawasan kebangsaan itu adalah merupakan salah satu bentuk bagaimana cara kita untuk memandang bangsa kita ini, itu bela negara. Dalam hal ini kita juga harus bisa menunjukkan atau paling tidak bisa berbuat sesuatu lah untuk negara kita ini. Nah, kalau kita lihat dari segi ini bagaimana halnya, dalam ini kita harus selalu bisa menjaga, meningkatkan jiwa kebangsaan sesuai dengan profesi kita sebagai seorang guru. Menurut saya memang sangat penting tentang wawasan bernegara dan bela negara dalam usaha saya. Kenapa seperti itu? Saya contohkan misalnya ya, dalam bela negara kita bisa implementasikan dengan membeli produk-produk Indonesia, produk-produk buatan kita sendiri demi kelangsungan perekonomian kita lebih kuat dan lebih maju, seperti itu. Jadi memang sangat sangat penting sekali kita mengerti dengan wawasan berbangsa, apalagi dan bela negara ini. Jadi setiap kegiatan kita seperti yang saya contohkan tadi, kita, kalau saya mau mengajak warga, ngajak masyarakat untuk membeli produk-produk kita sendiri. Gunanya apa? Kita lebih perekonomian kita lebih lebih lancar dan lebih kuat. Sampai itu masyarakat kita juga mampu bertumbuh ekonominya. Demikian. Sangat penting karena sebagai perawat kita harus bekerja berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai nasionalisme dalam melayani pasien. Seperti contohnya, kita memberikan pelayanan asuhan keperawatan kepada pasien tanpa membeda-bedakan golongan, ras, dan budaya. Itu sangat penting sekali.
Nah, kalau kita lihat wawasan kebangsaan itu sangat penting sekali, begitu juga bela negara, di mana dalam hal ini profesi saya sebagai seorang guru, jadi dengan memahami apa itu bangsa kita, bagaimana cara kita membela negara kita dalam hal ini, di mana nantinya semua apa yang kita mampu miliki itu kita bisa memberikan informasi kepada anak-anak didik. Nah, di mana anak-anak didik kita itu nanti adalah sebagai salah satu generasi penerus. Jadi dengan memahami wawasan kebangsaan dan bela negara itu sebagai profesi seorang guru, di mana dari profesi itu nanti kita akan bisa melanjutkan ke anak-anak kita yang nantinya mau tidak mau mereka juga harus terjun sebagai atau hidup di dalam negara ini dan bisa berbuat sesuatu yang terbaik untuk negaranya. Baik, di sini saya menjawab penerapan bela negara dalam usaha saya ya, dalam lingkup usaha saya. Jadi di bidang usaha saya itu kan kuliner. Di tempat kuliner saya itu selalu saya siapkan wastafel, tempat cuci tangan, artinya disediakan termogan juga untuk mengukur suhu. Dan samping itu juga kami selalu menghimbau setiap warga atau masyarakat yang berbelanja kuliner ke tempat kami agar tetap menjaga jarak, seperti itu. Itu salah satu cara kami di masa pandemi ini untuk sekiranya bisa menekan laju COVID-19 di negara kita. Yang jelas kami berkomitmen selaku pengusaha dalam hal ini menjadikan Indonesia ini lebih kuat, tidak menyerah dengan adanya pandemi. Namun kita tetap waspada dan pernah lengah dengan protokol kesehatan, selalu kita waspada, selalu kita siapkan seperti itu. Kami di tempat kami dengan usaha kuliner ini seperti yang saya sampaikan di awal, selalu menyarankan dan menganjurkan setiap warga yang datang untuk membersihkan tangan terlebih dahulu, menggunakan masker, menjaga jarak, seperti itu. Artinya kami selalu mendukung setiap program pemerintah demi mensukseskan atau menuntaskan, meminimalisir COVID-19 di Indonesia. Begitu. Saya sebagai perawat dalam penerapannya yaitu dengan memberikan edukasi kepada pasien dan keluarganya tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan dengan benar sehingga bisa menurunkan kasus terpaparnya COVID-19. Dan asuhan keperawatan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kesembuhan pasien. Dengan meningkatnya kesembuhan pasien, otomatis kita bisa membantu negara dalam mengendalikan pandemi COVID-19. Di penerapan bela negara di dalam masa pandemi sekarang ini, itu kita juga sudah bisa maklumi bahwa hampir setahun lebih sudahlah. Jadi kita sebagai seorang guru itu jarang sekali ketemu dengan siswa secara langsung. Yang dimana dalam hal ini pelaksanaan pendidikan dengan sistem daring, di situ juga kita bisa menyelipkan beberapa penekanan-penekanan terhadap kebangsaan tersebut lewat beberapa materi-materi yang bisa kita selipkan di situ. Apalagi sebagai profesi, misalnya sebagai seorang guru geografi, jadi paling tidak dalam memahami alam, bagaimana caranya, tentang kependudukan dan sebagainya, di situ bisa kita masukkan sedikit-sedikit tentang bagaimana pandangan kita terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Kendala-kendala yang selama ini kami hadapi dalam keperawatan itu masih banyaknya hoax-hoax yang beredar di masyarakat, baik itu di media sosial maupun di lingkungan mereka tinggal, sehingga menghambat dalam proses penanganan COVID-19. Dan masih banyaknya masyarakat yang belum percaya
dengan adanya COVID-19 ini, sehingga mereka abai dan tidak menerapkan protokol kesehatan, sehingga dampaknya semakin meningkat kasus COVID-19 ini. Itu kendala. Nah, kalau kita perhatikan sekarang, nah seperti misalnya inilah salah satu bentuk pembelajaran daring, itu otomatis sedikit ada kendala, dimana kalau kita bisa tatap muka, pembelajaran secara tatap muka face to face antara guru dengan murid, secara otomatis kita bisa langsung menerapkan hal itu dan kita bisa tahu bagaimana reaksi siswa terhadap apa yang akan kita ajarkan. Nah, melalui sistem daring seperti ini beberapa informasi-informasi yang kita selipkan di dalam materi-materi pembelajaran ini agak sulit kita evaluasi sejauh mana siswa itu bisa memahami tentang hal-hal yang bisa kita sampaikan tersebut. Itu kendalanya adalah di dalam sistem pembelajaran daring, karena kita tidak ada tatap muka dengan siswa, maka beberapa hal-hal itu sulit kita evaluasi atau kita tahu hasilnya secara nyata.